Tanggal 11 Juli tahun 2020 adalah Hari Populasi Internasional dan tema yang diangkat untuk tahun ini adalah perempuan anak di tengah pandemi COVID-19. Kalau kita lihat pemberitaan, jurnal-jurnal ilmiah, seminar-seminar yang diadakan dalam kaitannya dengan COVID-19, memang permasalahan perempuan dan anak-anak itu seperti terpinggirkan, seperti termarginalisasikan. Padahal kalau kita melihat data statistik yang ada, banyak sekali permasalahan yang dialami oleh perempuan selama pandemi COVID-19 yang permasalahannya itu berbeda dengan yang dialami oleh laki-laki. Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan itu antara lain adalah jam kerja di rumah yang lebih tinggi, yang meningkat. Laki-laki dan perempuan, suami istri yang sama-sama bekerja di rumah, yang work from home, sementara anak-anak diliburkan dari sekolah, itu beban kerjanya tidak sama. Karena selama ini ada harapan sosial, ada social expectation ya, bahwa perempuan itu harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan domestik, pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak dibayar. Sehingga sekalipun suami dan istri sama-sama tinggal di rumah, beban kerja istri itu tetap jauh lebih banyak dibandingkan dengan beban kerja suami. Misalnya, istri harus bekerja di rumah, work from home, menyelesaikan pekerjaan dari kantornya, kemudian harus melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci baju. Kemudian harap diingat bahwa ketika anak-anak itu tinggal di rumah, tidak sekolah, mereka punya kecenderungan untuk ngemil. Jadi mereka harus menghadapi pasukan yang kelaparan terus ya. Jadi beban kerjanya banyak sekali. Bapak-bapak yang di rumah pun tidak banyak membantu. Jadi ada data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, barusan dikeluarkan, yang dalam kaitannya dengan survei sosial ekonomi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, itu kelihatannya bahwa banyak orang yang pendapatannya berkurang tapi pengeluarannya naik. Nah, dalam kasus seperti ini, maka beban perempuan itu lebih tinggi karena secara kultural perempuan itu dianggap atau diharapkan menjadi manajer rumah tangga. Berarti perempuan yang diharapkan untuk menjadi bendahara ya, pengeluarannya bertambah, pemasukannya berkurang. Nah, hal-hal seperti ini nih membuat keluarga itu cenderung stres ya. Data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat selama pandemi. Dan meningkatnya kekerasan ini tidak bisa dilepaskan dari itu tadi, dari masalah ekonomi ya. Pendapatan keluarga itu berkurang, pengeluarannya bertambah. Sementara itu perempuan, ibu-ibu ingin meyakinkan bahwa anak-anak anggota keluarga itu makan makanan yang bergizi untuk menjaga imun sistem mereka, untuk meningkatkan imunitas mereka. Jadi ini kombinasi macam-macam hal yang membuat KDRT meningkat. Ada masalah ekonomi, kemudian ada masalah kekhawatiran yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu sendiri. Dan untuk orang yang harus tinggal di rumah karena mungkin ada pembatasan sosial berskala besar ya, itu kan semi lockdown-nya versi pemerintah Indonesia, itu juga membuat stres ya, karena orang harus tinggal di rumah terus, mungkin bertemu dengan pasangan hidup atau anak yang sebelum pandemi itu hubungannya sudah tidak serasi ya, sehingga itu meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga. Saya sebut tadi itu membuat 1 dari 3 perempuan tuh stres, beban kerjanya tuh banyak, capek,
mereka tidak memperoleh bantuan dari pasangan hidup dari suami mereka. Nah, jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan, oleh anak-anak itu juga tidak sama, sedikit berbeda dengan jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masa dalam tanda kutip normal. Karena banyak orang tinggal di dalam rumah, kegiatan di luar rumah dibatasi, maka jumlah kekerasan yang dilakukan online itu juga meningkat gitu ya, karena orang gabut, orang iseng ingin melakukan sesuatu, mereka memegang komputer, memegang HP, maka kekerasannya itu juga dilakukan online. Nah, satu hal yang selama ini dilakukan oleh pemerintah adalah pembicaraan tentang kesehatan ya. Jadi kita diingatkan kembali tentang pola hidup sehat, bersih dan sehat ya. Kita diingatkan untuk menghindari kerumunan, harus sering mencuci tangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, tidur cukup, olahraga cukup dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang-orang yang concern terhadap masalah perempuan dan anak-anak itu mengatakan bahwa satu hal yang justru yang sangat penting tapi tidak muncul selama ini adalah diskusi kultural. Kalau diskusi kesehatan kita mendengar banyak sekali, tapi tidak ada diskusi kultural yang misalnya berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Padahal menurut saya ini adalah kesempatan emas ya, kesempatan emas bagi kita semua untuk membicarakan bahwa hal-hal yang kita anggap normal, hal-hal yang kita anggap sudah seharusnya terjadi itu ya selain tidak adil gitu, tidak adil bagi perempuan karena ini ya semua orang waktunya cuma 24 jam ya. Dan beban kerja yang dilakukan tadi sudah saya sampaikan beberapa kali, beban kerja perempuan itu sangat. Jadi saya ulangi, ini adalah masa yang tepat untuk melakukan pembicaraan tadi diskusi kultural, tapi diskusi kultural ini justru tidak muncul. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 ini bukannya membuka ruang untuk merekonstruksi peran-peran kultural, peran-peran sosial laki-laki dan perempuan, tetapi semakin mengkristalkan, semakin mengukuhkan peran-peran sosial yang selama ini kita anggap wajar. Jadi mungkin perubahan ya, kalau kita berupaya untuk merekonstruksi, merubah, menyusun kembali peran-peran laki-laki dan perempuan itu akan butuh waktu yang sangat lama ya, mungkin tidak hanya puluhan tahun, mungkin satu generasi ya sebelum kemudian ada pembagian kerja yang lebih setara gitu. Tapi alangkah baiknya kalau sekarang ini kita keluarga ada banyak waktu untuk tinggal di rumah bersama-sama, kita diskusi kembali tentang bagaimana caranya pembagian kerja dalam rumah itu harus dilakukan. Ketika dalam masa normal mungkin ketidaksetaraan ini tidak kelihatan karena masing-masing orang ada asisten rumah tangga ya, ada mbak di rumah, mbaknya tuh kadang-kadang lebih dari satu, sehingga tidak ada keharusan ya, tidak ada kegawatan lah. Si perempuannya sendiri juga merasa ya sudah enggak apa-apa, memang laki-laki di rumah tidak membantu, tapi ya bebannya tidak terlalu berat karena ada mbak, ada asisten rumah tangga itu. Akan tetapi kalau kita tinggal di daerah-daerah di Indonesia di mana pemerintah setempat memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, banyak keluarga yang kemudian memutuskan untuk sementara tidak menggunakan jasa asisten rumah tangga. Jadi
keluarga ya sendirian, mereka harus survive, harus melakukan semuanya sendirian. Padahal tadi sudah saya singgung, ketimpangan itu sebelumnya ada, tapi tertutupi dengan kehadiran asisten rumah tangga. Dan sekarang kita semua harus